Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama dapat belajar bersama materi pendidikan agama Islam kelas 4 Insya Allah pelajaran yang ketiga dengan judul Aku Anak Soleh. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama dengan harapan apa yang nanti kita dapatkan, apa yang nanti kita laksanakan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin ya as-solihah liridha'illahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qabulid du'a'i wal maqbul bil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kesehatan kalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sudah siap di depan di atas meja belajar kalian ya? Sudah siap buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, yakni dibuka halaman 24 ya. Ini pelajaran yang ketiga dengan tema Aku Anak Soleh. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi ya, kelas 4 SD Islam Maryam. Anak-anakku yang aku cintai, materi Aku Anak Soleh. Sahabat yang baik atau teman yang baik itu akan selalu membantu dan menemani saat kita senang ataupun susah. Jadi anak yang soleh itu anak yang soleh, jadi menjadi teman, menjadi sahabat meskipun dalam keadaan susah ataupun bahagia. Maka dari itu anak-anakku, sahabat yang baik selalu menghargai ya, selalu menghargai kita dan menganggap kita sebagai saudaranya. Jadi anak yang soleh itu tidak sombong, tidak jahil, tidak mengganggu. Meskipun teman kita orang yang tidak punya, tetap kita menjadi teman.
apalagi menjadi orang yang kaya. Jangan pilih-pilih teman ya. Jadi tetap menghargai kita. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi ya, kita tetap harus menjadi teman ataupun sahabat yang terbaik. Jagalah persahabatan dengan teman-temanmu agar kamu memiliki banyak teman ya. Bagaimana cara menjaganya? Tentu saja dengan apa? Menjaganya apabila temanmu itu tetap baik dengan kalian semuanya, tetap suka, maka yang perlu kamu lakukan yaitu dengan berakhlakul karimah ya kepada semua teman kita. Seperti apa? Contohnya seperti suka tolong menolong, berempati kepada teman yang sedang terkena musibah, atau selalu berbaik sangka dengan mereka. Jangan sampai berburuk sangka. Ada teman kita yang tidak menyapa kita, kita sudah berburuk sangka. Gak boleh, kita tetap harus berhusnudzon, yaitu berbaik sangka. Anak-anakku yang aku cintai, isi materi yang kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah ayo bersikap jujur ya. Yang kedua, ayo kita bersikap amanah. Yang ketiga adalah C, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang D adalah hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Dan yang terakhir adalah sikap santun dan menghargainya. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, untuk sub yang pertama adalah A, ayo bersikap jujur. Anak-anakku, jujur itu adalah mujur. Apa artinya jujur adalah mujur? Jujur itu adalah akan beruntung. Yang berarti orang yang jujur itu akan mendapatkan keuntungan. Perilaku jujur adalah membuat seseorang mendapatkan banyak teman. Ya. Memiliki banyak teman adalah suatu keberuntungan. Jika kita sedih, ada teman yang menghibur. Jika kita berada dalam kesulitan, ada teman yang akan membantu. Jika kita sendiri, ada yang menemani. Jika kita sakit, ada yang menjenguknya dan mendoakan. Semakin banyak teman, maka hidup kita akan menyenangkan. Jadi, kenapa jujur itu mujur? Jujur itu adalah beruntung. Dengan kita berperilaku jujur, bersikap jujur, maka semua orang-orang yang ada di sekeliling kita akan suka dan senang berteman dengan, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Maka dari itu anak-anakku, bagaimana caranya kita bersikap jujur? Tentunya bersikap jujur sangatlah mudah anak-anakku, dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jujur ya adalah perbuatan yang ringan, tetapi pahalanya besar sekali ya. Jika kamu berbicara, sampaikanlah anak-anakku dengan apa adanya ya. Apa yang kamu ketahui, itu yang harus kamu katakan. Bicaralah yang benar dan jangan pernah berkata bohong kepada orang tua, guru, dan teman. Berbicaralah yang jujur dan apa adanya. Inilah yang dikatakan bersikap jujur. Mudah sekali. Bicarakanlah apa adanya, lakukanlah apa adanya. Jangan sampai melakukan ataupun berkata yang tidak sesuai apa adanya. Inilah yang dikatakan kalau kita berkata tidak sesuai apa adanya, tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu dikatakan berbohong, tidak jujur. Mudah sekali. Maka dari itu, ayolah anak-anakku, mulai kelas 4 ini, ayo kita biasakan berkata jujur ya. Jangan sekali-kali berbohong. Karena berbohong itu adalah perbuatan yang perbuatan dosa, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berkata jujur, maka banyak keberuntungan yang kita akan dapatkan, yaitu banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat, dan sebagainya yang akan membantu kita, yang menemani kita dimanapun kita berada. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, kemudian ayo bersikap amanah ya. Yang pertama, kalau ingin menjadi anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah, pertama harus bersikap jujur. Yang kedua harus bersikap amanah. Salah satu sifat wajib para rasul adalah
amanah. Apa sih amanah itu? Amanah itu anak-anakku dapat dipercaya. Setiap rasul anak-anakku adalah manusia yang dapat dipercaya. Setiap ucapannya, perbuatannya para rasul dapat dipercaya. Rasul dan nabi selalu jujur dalam perkataannya, perbuatannya. Apa yang diwahyukan oleh Allah akan disampaikan para rasul kepada umatnya secara utuh, tidak akan dikurangi sedikit pun. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul dan diberikan kepada para umatnya, diberikan secara utuh, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Ya, itu saja, tidak akan ditambahi kalau orang yang amanah itu. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, maka semua yang diajarkan para Rasul adalah kebenaran dari Allah. Semuanya itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan, tidak ada tambahan dan kurangan dari para rasul dan nabi. Maka dari itu kita harus percaya dan taat mengikutinya, mengikut segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, amanah adalah perilaku yang terpuji. Kita harus, anak-anakku ya, semuanya membiasakan diri bersikap amanah ya. Baik dimanapun saja, baik di rumah kita tetap amanah, dapat dipercaya. Di sekolah kita harus kita harus bersikap amanah. Di mana saja kita harus bersikap amanah. Contohnya bersikap amanah di rumah adalah apa, anak-anakku? Contohnya ya, yang kita lakukan setiap hari, tugas daring ya, adalah mengerjakan tugas keluarga, yaitu apa? Menyapu lantai, mengepel, dan belajar di malam hari. Bersikap amanah anak-anakku di sekolah seperti datang waktu tepat waktu, menyimak penjelasan guru, melakukan piket kelas, dan menaati peraturan-peraturan sekolah. Semua itu adalah merupakan contoh amanah ya, contoh amanah yang diberikan kita oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita ya. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, yang ketiga adalah kita akan belajar bersama hormat dan patuh kepada kedua orang tua ya. Siapakah yang mengurusmu ketika kamu masih bayi dan kanak-kanak? Tentunya adalah orang tua. Siapakah yang harus bangun malam menggantikan popokmu dan memberimu ASI? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuamu, kedua orang tuamu. Yang beri ASI adalah ibumu. Siapa yang menjaga sepanjang hari agar kamu merasa nyaman? Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tuamu. Siapa yang menyuapimu ketika makan serta mengajarimu berbicara dan berjalan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tuamu. Semua itu dilakukan oleh orang tuamu, terutama ibumu. Ibumulah yang mengandung ya 9 bulan, melahirkan yang taruhannya nyawa ya. Kalau enggak meninggal ya hidup ketika melahirkan kalian semuanya. Melahirkan saya juga, kita semuanya adalah ibu kita. Melahirkannya adalah taruhan nyawa. Kalau tidak meninggal ya hidup. Taruhannya nyawa anak-anakku. Kemudian setelah melahirkan mengasuh dan memberimu kasih sayang. Ayahmu bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhanmu dan keluarga. Semuanya dilakukan agar kamu menjadi anak yang soleh. Maka dari itu anak-anakku, ini adalah perintah Allah dan Rasul. Kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Sebab apa anak-anakku? Sebab ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Karena murkanya Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Maka jangan sekali-kali anak-anakku membuat orang tua marah. Jangan membuat sekali-kali orang tua jengkel. Jangan sekali-kali membuat orang tua benci terhadap kita. Naudzubillahi min dzalik.
Jadikanlah orang tuamu itu bahagia dengan keberadaanmu, dengan adanya kamu ya, adalah orang tua itu bangga dan senang. Dengan kebanggaan orang tua, senangnya orang tua terhadap kalian itu menjadi doa bahwasanya kamu akan besok-besok menjadi anak yang sukses, jadi anak yang soleh dan solihah, menjadi orang yang sukses, bahagia fitini wa dunya hatal akhirah. Karena kalau orang tua senang, ridho terhadap kalian, Allah akan ridho terhadap kita semuanya sebagai anak. Anak-anakku yang aku cintai, maka dari itu anak-anak, mari jagalah sikapmu. Maka jangan sekali-kali orang tua gara-gara kita menjadi marah. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi kebanggaan kedua orang tua, dan menjadi kebanggaan nusa dan bangsa, khususnya agama Islam. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, ketika kamu sudah besar, kamu harus hormat ya, dan patuh kepada mereka sebagai ungkapan syukur karena kamu memiliki orang tua yang baik hati. Kasih sayang mereka harus kamu ganti dengan menghormatinya, mematuhinya. Bagaimana caranya? Adalah dengan cara menghormati orang tua dilakukan dengan bersikap sopan santun. Ketika berbicara harus sopan. Ketika bersikap harus santun. Jauhilah berbicara keras ya, dan bersikap kasar, jauhilah kepada orang tua. Itu adalah perilaku durhaka. Allah tidak menyukai anak yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mematuhi berarti melaksanakan perintah nasihatnya. Ketika orang tua menyuruhmu sholat, kamu harus melaksanakan sholat. Ketika suruh belajar, maka belajarlah. Semua perintah dan nasihat orang tua adalah kebaikan jika kamu melaksanakannya. Jangan sampai rewel, jangan sampai merepotkan kedua orang tua. Kalau bisa, malah kamulah yang membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, kelas 4 SD Islam Maryam, pernahkah kamu mendengar kisah Malin Kundang? Si anak durhaka, Malin Kundang ya, pernah insya Allah ya. Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Karena apa? Dikutuk menjadi batu karena kembali lagi ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ketika orang tua kita murka, ketika orang tua kita berkata, maka Allah mengikuti. Marahnya orang tua, Allah juga marah. Ridhonya orang tua, Allah akan ridho. Maka dari itu hati-hati anak-anak. Ini adalah Malin Kundang yang orang tuanya tidak sengaja mengucapkan jadi batu, akhirnya menjadi batu yang diidini oleh Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada kedua orang tuanya, terkhusus ibunya yang tidak diakui. Karena Malin Kundang sudah menjadi orang kaya raya, menjadi orang yang sukses, tapi ibunya yang dulu sudah dihilangkan, tidak diakui. Ini adalah anak yang paling durhaka. Ketika orang tua mengucap sedikit saja, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku, jangan sekali-kali kepada kedua orang tua, jangan sekali-kali orang tua itu membuat jengkel, marah terhadap keberadaan kita. Maka dari itu dengan adanya kita, orang tua menjadi bangga dan senang terhadap kita semuanya. Insya Allah kalau orang tua senang terhadap kita, maka Allah juga akan ridho terhadap kita semuanya. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, begitulah nasib bagi anak yang tidak menghormati kedua orang tua. Akibatnya hidupnya akan sengsara dan menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadis Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Artinya anak-anakku, ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung terhadap ridhonya orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maka dari itu anak-anak perlu diperhatikan ya, mulai sekarang dan seterusnya.
kalian harus berbakti kepada kedua orang tua, taat dan patuh, jangan sampai membuat orang tua kita jengkel. Jadikanlah keberadaan kita menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Siapakah anak-anakku yang mengajari kalian membaca? Siapakah yang mengajari kalian menulis mulai dini? Siapa yang mengajari kalian berhitung? Siapa pula yang mengajari kalian menyanyi, menari, dan melukis? Semua itu dilakukan dengan tulus, ikhlas adalah para guru-guru kalian yang mengajari banyak ilmu pengetahuan, sesuatu yang dahulunya kamu tidak mengetahui, sekarang kamu tahu berkat bimbingan para guru-guru kalian. Kamu menjadi anak yang pandai dan memiliki keterampilan adalah semuanya berkat tangan-tangan ikhlas para guru. Kepada guru kita juga harus hormat dan patuh selayaknya kepada kedua orang tua kita. Guru adalah orang tua kita ketika di sekolah. Kita wajib menghormatinya dan mematuhinya. Maka dari itu anak-anakku ya, ketika kalian bertemu dengan gurumu dimanapun, kamu harus nyungkem, kamu harus bersalaman ya. Jangan lantas kamu sudah menjadi orang sukses, gurumu jadi orang yang masih di taraf rendah. Kamu malu untuk mencium tangan gurumu. Ini adalah menjadi durhakanya. Ini adalah menjadi ilmumu yang tidak bermanfaat. Kamu harus patuh dan taat kepada guru-gurumu. Karena apa? Guru-gurumu adalah orang tuamu di sekolah. Anak-anakku yang aku cintai, maka kalian besok kalau sudah lulus ya di SD, kamu tetap harus silaturahim ke bapak ibu gurumu yang telah mengajari kalian. Dengan kamu sering silaturahim kepada guru-gurumu, maka ilmumu akan menjadi orang yang sukses. Dan guru-gurumu yang telah mendahului kalian didoakan, diingat, dibacakan Fatihah, didoakan. Maka dengan kamu ingat kepada guru-gurumu, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, maka yakinlah ilmumu akan bermanfaat dan kamu yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kamu menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses anak-anakku itu bukan karena bukan murni karena dirinya, tetapi adalah karena doa-doa para guru-gurumu, doa-doa para orang tuamu. Maka dari itu anak-anakku, ayolah kamu tetap harus hormat dan patuh kepada gurumu. Jangan sampai kamu mempunyai hati sekecil apapun, mempunyai hati yang jelek terhadap guru-gurumu. Mari kita selalu anak-anakku hormat dan patuh kepada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya anak-anakku tetap ingat sampai kapanpun guru-gurumu yang mengajari kalian, meskipun kalian belajar melalui daring, tetap ilmu adalah sangat mahal harganya. Tidak akan bisa dihitung dengan apa? Dihitung dengan uang. Tidak bisa ilmu. Sebab Sayyidina Ali pernah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ana abduman allamani harfan wahidan. Saya mau menjadi budaknya orang yang mengajari saya satu huruf. Bayangkan anak-anak, Sayyidina Ali, kata Rasulullah SAW, adalah babul ilmi, adalah pintunya ilmu. Kalau ingin belajar kepada Rasulullah, lewatlah kepada Sayyidina Ali, saking alimnya. Maka dari itu anak-anak, Sayyidina Ali berkata, ana abduman allamani harfan wahidan. Saya mau menjadi budaknya orang yang mengajari saya satu huruf. Pertanyaannya anak-anakku, kamu sudah diajari berapa huruf sama guru-gurumu mulai kelas 1 sampai kelas 4 ini? Sudah berjuta-juta, bertriliun-triliun, bermiliar-miliar, dan tidak bisa terhitung berapa huruf yang telah diajari terhadap guru yang diajari oleh guru-gurumu. Itu tidak bisa dihitung dengan nominal uang anak-anakku. Dihitung dengan uang miliaran tidak cukup. Bayangkan satu huruf dihargai sama orang budak. Budak pada zaman dahulu itu anak-anak bukan seperti pembantu sekarang. Budak adalah apa? Mulai pagi sampai malam 24 jam.
dia harus bekerja, tidak ada bekerja dan bekerja. Beda dengan budak sekarang, mohon maaf, pembantu sekarang, ya masih dikasih uang. Kalau budak tidak, cuma dikasih makan dan lain sebagainya. Maka dari itu satu huruf, bayangkan berapa harga budak dulu. Kalau pingin bebas, dia harus memenuhi persyaratan. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, maka dari itu anak-anakku ya, jangan sekali-kali menganggap ilmu bisa ditukar dengan uang. Karena ilmu tidak bisa dihargai dengan uang. Karena ilmu satu huruf aja bisa dibandingkan dengan budak pada zaman dahulu, bukan pembantu sekarang, tapi budak anak-anakku. Maka dari itu anak-anakku, marilah kita tetap hormat dan patuh kepada hormat dan patuh kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita ilmu mulai dari alif ba ta sampai sekarang kamu sudah kelas 4. Mudah-mudahan kalian akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan tetap ingat dan patuh kepada kedua orang tuamu dan kepada guru-gurumu yang telah mengajari kalian. Maka yakinlah dengan kalian patuh dan taat kepada kedua orang tuamu dan kepada guru-gurumu, seyakin-yakinnya kamu akan menjadi orang yang sukses, bahagia, selamat di dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anakku ya, contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Ya, di antaranya anak-anakku yang pertama adalah mengucapkan salam. Kalau ketemu gurumu, ucapkan apa? Assalamualaikum. Gurumu waalaikumsalam. Kemudian apa? Bersalaman ketika bertemu gurumu. Lalu mencium tangannya. Dicium itu pakai pipi atau dahi, tapi mencium itu menggunakan hidung. Ini ya, kalau ketemu guru dimanapun kalian, ketemu orang tua ataupun guru-gurumu, ciumlah tangannya menggunakan hidung. Jangan ditaruh di pipi, di dahi, di telinga, atau di mana. Dicium pakai hidung kalian ya. Kemudian berbicaralah kepada guru dengan suara yang pelan tapi jelas. Jangan sampai membentak. Gak boleh, harus sopan. Nggih Pak Hulid, oh nggih Pak, nggih Bunda, nggih Ibu, dan sebagainya, yang sopan. Yang ketiga adalah menyimak penjelasan guru ketika sedang pelajaran. Menyimak ya, nggak boleh rame, nggak boleh guyon, nggak boleh ngelamun ataupun tidur. Harus menyimak, mendengarkan dengan seksama. Kemudian melaksanakan piket yang sudah ditentukan oleh guru. Ketika nanti mudah-mudahan di bulan depan kita ada ada informasi yang terbaik, kita bisa pembelajaran tatap muka. Amin Allahumma amin. Maka laksanakan piket dengan yang sudah ditentukan oleh gurumu. Yang selanjutnya mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolah dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, contoh durhaka kepada guru juga dilarang. Anak yang tidak hormat, tidak patuh kepada gurumu berarti bersikap durhaka. Anak yang durhaka kepada guru, ilmunya yakinlah tidak akan bermanfaat. Anak-anakku yang aku cintai, meskipun kamu pandai setinggi langit, tapi kalau ilmumu tidak bermanfaat, tidak akan ada apa-apanya ilmumu. Tapi kalau sedikit ya, tapi ilmumu bermanfaat, kamu menjadi orang yang sukses nantinya, menjadi kiai, menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan kalian semuanya. Jangan sekali-kali durhaka kepada gurumu. Nanti ilmunya tidak akan bermanfaat. Tujuan kita belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu, dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi ya, ketika akan mengalami kesulitan belajar dan tidak dapat mengerjakan soal ujian, hindarilah perilaku durhaka juga kepada orang tua dan guru. Maksudnya ketika kita ada kesulitan belajar dan tidak mengerjakan soal ujian, itu adalah hindari perilaku durhaka kepada orang tua dan gurumu.
kamu tidak mau belajar, kamu tidak mengerjakan soal ujian. Ini adalah tindakan yang durhaka kepada kedua orang tua dan terhadap gurumu. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, yang terakhir adalah sikap santun dan menghargai. Anak-anakku ya, mari kita selalu bersikap santun dan menghargai. Santun itu apa sih anak-anakku? Adalah sesuai dengan tata krama yang telah ditetapkan. Adapun tata krama adalah aturan berperilaku yang harus ditaati. Sikap santun adalah merupakan wujud sikap menghormati. Ya, sikap santun adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sikap santun diterapkan ketika berhadapan dengan orang lain. Dan perilaku santun anak-anakku dapat ditunjukkan ketika berbicara. Ketika temanmu melakukan kesalahan, kamu tidak boleh membentaknya. Sebab itu bukan cara yang santun. Sebaiknya kamu apa yang kamu lakukan, yaitu dengan menasehatinya dengan ucapan yang baik, lalu memberitahu bahwa tindakanmu itu merugikan orang lain. Dengan begitu dia akan menyadari kesalahannya. Kemudian anak-anakku, jika di sekolahmu ada anak yang sok jagoan, kamu tidak boleh membencinya. Tetaplah bicara yang santun kepadanya, jangan terpancing untuk bersikap kasar, karena hal itu akan menimbulkan pertengkaran. Sebab sikap yang kasar harus dilawan dengan sikap santun. Nggak boleh kasar dengan kasar. Sikap yang kasar harus kita lawan dengan sikap santun. Lambat laun dia akan malu dengan kekasarannya dan akan berubah dengan sendirinya. Maka dari itu anak-anakku, perilaku yang santun juga harus ditunjukkan kepada teman yang lemah. Jangan menghina, mengejek teman yang lemah. Bersikap santunlah kepadanya karena dia adalah temanmu. Semua manusia bersaudara, tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Manusia yang lemah dan yang kuat sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Sebagaimana Allah taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwanya. Bukan kekayaannya, bukan ketampanannya, bukan jabatannya, bukan ketampanan dan kecantikannya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Meskipun dia lemah, tetapi lebih takwa sehingga ia lebih baik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku santun kepada teman, yaitu contoh Andi dan teman-temannya sedang piket. Mereka berbagi tugas membersihkan ruangan kelas. Ada yang menghapus papan tulis, membersihkan meja kursi dengan kemucing, dan ada pula yang menyapu lantai. Semua bekerja kecuali ada Amir yang asik bermain game di HP-nya. Andi melihat sikap Amir dan menegurnya dengan santun. Ia mengajak Amir untuk melaksanakan piket terlebih dahulu dan menyimpan HP-nya. Meskipun tindakan Amir salah, Andi tetap bersikap santun kepadanya. Sikap santun di atas harus kita laksanakan kepada semua teman. Biasakan berbicara dengan pelan, tenang, jangan suka membentak-bentak, karena itu adalah tidak baik. Ketika kita meminta tolong kepada teman, lakukanlah dengan cara yang santun. Ucapkanlah dengan kata yang santun, seperti tolong dong ambilkan buku ini, tolong dong bantu aku mengangkat kursi ini, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh santun kepada teman. Mengingatkan teman yang salah juga harus dengan kata yang santun, jangan langsung menyalahkannya. Misalnya ada teman yang salah tempat duduknya, kamu sebaiknya mengingatkannya dengan kata-kata yang santun seperti maaf, tempat dudukmu bukan di sini tetapi di sana, atau maaf, yang
ya maaf ya, kamu salah tempat. Jangan menggunakan kata yang kasar seperti, hei, kamu salah tempat, duduk, pindah sana. Atau dasar pelupa, cepat pindah. Dudukmu itu adalah contoh. Itu adalah contoh-contoh kata yang tidak santun. Kita harus bersikap santun kepada semua teman. Jika kita santun kepada semua teman, mereka akan santun kepada kita. Orang yang santun akan dihormati orang lain karena mampu menjaga lidahnya. Dia akan menghindari bicara yang kotor ataupun yang sia-sia. Dia hanya berbicara seperlunya yang bermanfaat saja. Jika kita pandai menjaga lidah, dia akan dihormati, kita akan dihormati oleh orang lain. Menjaga lidah adalah membiasakan berbicara dengan santun. Anak-anakku yang kucintai, kemudian yang ketiga adalah sikap menghargai teman. Ya. Menghargai teman dapat dilakukan dengan cara menerima apapun keadaannya. Misalnya, kamu memiliki teman yang berbeda warna kulitnya, jangan mengejeknya, harus kita hargai. Mengejek teman termasuk perbuatan tercela, tidak boleh. Meskipun berbeda warna kulitnya, dia adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman tidak boleh pilih-pilih. Kamu harus menghargai semua teman dan tidak membeda-bedakannya. Contoh ketika belajar kelompok, misalnya sikap menghargai harus diterapkan. Jika ada teman yang sedang bertanya atau menjelaskan sesuatu, harus didengarkan. Jangan berbicara sendiri atau mengabaikannya. Semua orang memiliki hak yang sama dan itu harus dihargai, anak-anakku. Jika pendapatnya salah, kamu tidak boleh mengolok-oloknya. Dia belum tahu dan tugasmu adalah memberitahunya. Jika ada teman yang berbeda pendapat, kita harus menghargainya, anak-anakku. Yang keempat, anak-anak, perilaku menghargai teman. Menghargai teman, sikap santun sama pentingnya dengan sikap menghargai. Perilaku menghargai harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku ya. Baik kepada orang tua, guru maupun teman, kita harus bersikap menghargai kepada mereka. Baik di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun berada, kita tetap harus menghargai orang lain. Perilaku menghargai teman dapat diterapkan dengan menerima setiap perbedaan. Di dunia ini tidak mungkin semua orang sama, anak-anakku, dan semuanya pasti memiliki perbedaan. Perbedaan itu bisa terjadi dalam hal warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut, kekayaan, jabatan, pangkat, juga perbedaan pendapat. Semuanya perbedaan tersebut harus kita terima. Berbagai perbedaan itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku. Anak-anakku yang aku cintai, sekian itu adalah sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti anak-anakku tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan halaman 26 sampai halaman 30. Nanti saya share linknya, dikerjakan ya. Kerjakan dengan sejujur-jujurnya ya. Harus jujur ya, harus amanah, dapat dipercaya. Kemudian kamu harus berakhlakul karimah. Jadilah anak yang solih ataupun solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, anak-anakku. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat wal afiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim wa ilal liqa ma'as salamah wallahu al-hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.